Halo, Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Semoga semuanya sedang dalam perlindungan Allah. Amin. Buat teman-teman yang bisa buka kamera, boleh nih temenin aku, Kak Kamila, sama Kak Dara di sini sama Kak Nada yang udah cantik banget nih dilihat-lihat nih. Wow. Langsung malu gitu Kak Daranya. Baik, kita mulai ya teman-teman ya, sambil menunggu yang lain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di closing Q&A batch 4 kali ini. Dan juga sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu untuk teman-teman semua di sini, selamat datang, bagaimana kabarnya? Ada yang kelihatan nih? Kak Kak Fitra Hanifah mungkin boleh ikutan nih dibuka juga kameranya. Semoga teman-teman semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam siap Kak Hanifah, mantap, cantik banget. Semoga teman-teman juga semua lagi happy, lagi, tidak ada banyak masalah banget insya Allah ya. Kalau ada nggak apa-apa kita ikhlaskan saja, kita, break bareng-bareng untuk di closing-an Q-Line kali ini. Baik, nah selanjutnya nih untuk, acara ini biar lebih berkah teman-teman, mari kita dengarkan tasmi yang akan dibacakan oleh Kak Tazkia Nada. Jadi kepada Kak Tazkia Nada, waktu dan tempat dipersilahkan. baik, terima kasih Kak Rania. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga, itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah dalam segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Karen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khairan katsiran kepada Kak Tazkia Nada yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Oh ya, sebelumnya aku tuh sampai lupa perkenalan loh, saking tadi kayak rada nervous nih ketemu teman-teman semua para penghafal Al-Qur'an, cih. Jadi sebelumnya teman-teman boleh perkenalkan nama saya Rania Kisti, saya biasa dipanggil Rania dan di sini saya akan bantu, teman-teman Q lain di sini untuk menjalankan closing Q-Line batch 4 kali ini. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, sambil menunggu juga, pembimbing kami yaitu Ustadz Awal, jadi kita kayaknya enaknya ngobrol-ngobrol dulu nih, kita catch up dulu. Saya udah lama nih, kayak teman-teman semua udah lama nggak digabungin di satu ruangan gitu ya, kayaknya selama ini pada fokus ke mentornya masing-masing aja nih, jadi mungkin ada yang belum kenal satu sama lain. Jadi aku pengen cek, ombak nih satu-satu nih, mungkin dari mentornya, dari ibu negaranya Bu Kamila. Bu Kamila gimana perasaannya Bu Kamila? Alhamdulillah senang ya udah mencapai closing Q-Line batch 4 selama 3 Masya bulan ini luar Allah. biasa.
ya. Oh nggak kerasa Setelah ya? kita mic-nya. Padahal Iya, nggak kerasa, bener. Coba, tanya nih, ada siapa? Ada Raisya nih, anak Tunisia. Terus siapa lagi? Wow, Kak Fatimah juga ada nih. oke siap. Ini anak-anaknya Kak Kamila ya? Pasti nggak Iya, kerasa banget. Kak betul. Kamilanya gimana nih kalau Ada Maulin dilihat-lihat? juga, ada Maulin juga. Ah, lengkap nih, Ada siapa? lengkap nih, Oh Indonesia. lengkap, ada Maulin, siapa lagi? Aisyah sama Kak Fatimah. Maulin, Aisyah, sama Fatimah. Wih Aisyah. keren mentornya nih, lengkap ini semua nih. Kalau dari Kak Nada gimana Kak Taskia Nada, lengkap nggak nih teman-temannya? Wah, belum. Tapi ada Halda sama Hasna nih di sini. Siap, Halda Hasan nih sepertinya berhubungan ya, kakak adik kah, Adik ibu kakak, anak? kakak adik, Oh kakak kakak adik. adik. Kan siapa tahu, oh ada kakak adik hebat banget nih. Ini di antara kakaknya yang, nyuruh atau adiknya yang nyuruh nih? Atau emang udah kesepakatan bersama nih Halda sama Hasna? Boleh dong dibuka mic-nya, kira-kira dari kakaknya atau adiknya nih? Bareng-bareng atau jangan-jangan kembar? Kembar nggak? Nggak ya? Oke deh, masih malu-malu ternyata nih. Ya udah nggak apa-apa kita lanjut ke Kak Dara. Kak Dara yang mukanya setengah-setengah, malu-malu kucing. Gimana kabarnya Kak Dara? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana teman-teman udah lengkap belum di sini? Alhamdulillah kayaknya sedang OTW mau join ya. Wih, sedang OTW, keren banget. Naik apa tuh? Naik pesawat? Naik helikopter? Naik buruk kayaknya, Kak. Naik buruh? Aduh Kak Dara lucu banget lagi. Iya, siap. Semoga cepat nyampe ya, insya Allah. Kekuatan buruk mah kencang. Jadi siapa aja nih yang ada di sini, teman-temannya apa masih di Buruk semua? Masih di buruk semua Oh kayaknya, Kak. masih di Buruk semua, siap siap. Kak Dara gimana kabarnya, sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kelihatan banget, cerah banget tuh muka. Asik. Langsung ditutupin gitu malu ya, Kak? Itu, Bener. ciri-ciri orang yang diberkahi, Kak. Cerah gitu, Allah. glowing. Masya Allah. Selanjutnya nih Kak Fitra Hanifah. Asik Kak Fitra. Biasa dipanggil siapa, Kak? Boleh Iva. kenalan dulu? Iva. Kak Iva teman-temannya udah di sini semua, Kak? Teman-temannya ya, teman-teman bukan anak-anak ya, tolong disclaimer. Bukan. Cuma di sini Kamila aja nih ibu-ibu. Bercanda, Kak. Eish. Kamila ini paling muda di sini. Salah, Kak Iva. Eh, eh, Gimana Kak Iva, teman-temannya udah di sini semua belum? paling muda kata dia loh guys. Dia loh yang paling muda loh. Anyway. Jangan Tahu nih dibuka. teman-teman kita mana ya, Soy? Belum dipanggil. Belum naik buruk, naiknya belum kayaknya Oh, nih. belum, gantian. Ganti. Ya, gantian. Emang kalau Purwok itu terbatas, limited seats, harus Ya, booking sebelumnya. Heeh, ada betul schedule betul. juga ya. Ada schedule-nya, heeh. Nah, jadi teman-teman, Masya Allah nih dari teman-teman mentor semua ini, mereka dengan kesibukannya masing-masing tuh masih sempat-sempatnya ikut Q-Line ini loh untuk bantu teman-teman semua dalam menghafal, dalam membaca tilawah. Itu menurut aku keren banget karena, teman-teman mentor di sini rata-rata sudah di semester akhir, bahkan ada yang sudah selesai, ada yang lagi koas juga. Aduh, aku sampai pusing banget ngebayanginnya. Aku pun sendiri pribadi nggak bisa nih, nyempetin, waktu-waktu kecil untuk hal-hal yang, kayak gini tuh susah menurut aku karena sibuknya itu perlu dibagi-bagi banget, sedangkan teman-teman di sini menurut aku udah sangat hebat, bisa membagi jadwal dengan baik dan juga masih balance ya, kayak work life balance tuh, asik. Kak Kamila nih yang paling sibuk nih, yang lagi koas, Masya Allah semoga selalu diberkahi Kak waktu-waktunya. Kak TN, Kak Iva, Kak Dara juga, amin. Baik, sepertinya Kak Awal kan jadinya, Masya Allah, Ustadz Awal. Emang berasa, kalau di sini semua berasa muda, semua otomatis muda. Karena insya Allah penghafal Quran itu akan selamanya awet muda gitu ya. Sambil menunggu Ustadz Awal juga, mungkin boleh nih kita mendengarkan satu patah, dua patah sambutan dari ibu negara kami. Sambutan dari Ketua Q-Line Batch 4. Jadi kepada Kak Kamila, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih banyak Kak Raiso. Sangat mengangkat semangat kita ya pada malam hari ini. Karena kebetulan banget nih closing Q-Line batch 4 ini baru pertama kali ya diadain malam-malam. Karena mungkin pada sibuk juga kali ya. Jadi Masya Allah banget MC kita sangat menaikkan vibes banget nih buat merasa semangat. Oke, terima kasih banyak pada Kak Rania yang telah memberikan waktu dan tempat. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di closing Q&A pada malam hari ini. Mudah-mudahan masih pada semangat ya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, pertama-tama barakallahu fikum teman-teman semuanya yang telah mengikuti Q&A batch 4 selama 3 bulan nih, mulai dari bulan November 2022 sampai Februari 2023. Wah, setahun ya kira-kira, dari 2022 sampai 2023. Enggak, 3 bulan. Barakallahu fikum teman-teman yang mulai dari awal kita udah mendaftar, kemudian kita udah milih teman-teman yang akan masuk ke Q&A siapa aja, kita udah bagi teman-teman per kelompok, kemudian teman-teman sudah mengikuti kelas setiap minggunya, menyetor, menghafal, merojaah, mendengarkan kultum, mengikuti kajian setiap bulannya, kemudian dari teman-teman juga ada yang mengikuti sertifikasi tilawah, sampai di bulan Februari awal kemarin kita sudah mengikuti mengadakan ujian akhir. Barakallahu fikum buat teman-teman, karena teman-teman sudah istiqomah ya, karena ternyata itu nggak mudah loh bisa membiasakan sesuatu yang kebaikan yang kecil yang kita biasakan ketika kita lagi hiruk pikuk dengan kesibukan dunia gitu. Mungkin teman-teman ada yang sibuk kuliah, teman-teman ada yang kuliahnya tuh nyampe sore sampai malam bahkan, tugasnya menumpuk, tapi teman-teman Masya Allah dan Alhamdulillahnya dan sudah sepatutnya sebagai muslim itu bisa menyisihkan Al-Quran, menyisihkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dengan teman-teman mengikuti kelas lain ini. Entah itu teman-teman mengikutinya di ba'da maghrib setiap hari, setiap minggunya, atau ba'da subuh, atau teman-teman mengikuti kelasnya di waktu weekend. Itu Masya Allah barakallahu fikum buat teman-teman yang sudah istiqomah selama 3 bulan ini dalam mengikuti kelas-kelas Q-Line. Nah, teman-teman mengingatkan kalau Q-Line itu bertujuan memang untuk mengajak teman-teman memanfaatkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, mungkin di closing kali ini ingin reminder singkat kali ya, reminder sedikit yang mudah-mudahan bisa mengobarkan semangat teman-teman untuk tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Yaitu ingin reminder tentang keutamaan kita menjadi sohibul Quran. Nah, yang pertama mungkin teman-teman sering dengar banget nih, ada hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang pertama, keutamaan bagi para sohibul Quran adalah mendapat syafaat di hari kiamat. Nah, siapa yang nggak mau ya di hari kiamat yang kita belum tahu banget tuh gimana keadaan yang bumi diguncang-guncang, dipecah belah, langit diruntuhkan. Pokoknya hari kiamat pasti gambaran itu serem banget ya. Dan siapa yang nggak mau coba ketika kita janjikan diberikan syafaat ketika di hari kiamat nanti. Syafaat adalah bagaimana kita bisa diberi manfaat, bagaimana kita bisa dibantu di hari yang semenakutkan itu. Itu yang pertama. Bagaimana Sohibul Quran nanti akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Sohibul Quran sendiri itu bukan ini ya teman-teman, bukan seseorang yang harus hafal Al-Quran, seseorang yang harus hafal mati Al-Quran, yang tahu tafsirannya, yang tahu artinya, yang hafal semuanya, tapi Sohibul Quran adalah mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya, mereka yang selalu dekat dengan Al-Quran. Itu yang pertama tadi, yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kemudian yang kedua, misalnya orang yang baca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Mungkin teman-teman juga sering dengar sebuah hadis ini, hadis riwayat Bukhari. Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujah. Pemisalan orang yang baca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah utrujah. Ta'muha thayyib wa rihuha thayyib. Rasa dan baunya enak. Wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kat tamrah. Orang mukmin yang tidak baca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma. Ta'muha thayyib wa la riha laha. Rasanya enak namun tidak beraroma. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an karaihana. Orang munafik yang baca Al-Quran adalah bagai raihana. Riuha thayyib
wa ta'muha murrun. Baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kal hamdalah. Dan orang munafik yang tidak baca Al-Qur'an bagaikan hamdalah. Ta'muha murrun au khabith wa rihuha. Dan warihuha murrun. Dan rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Dari hadis ini permisalan yang sangat bagus gitu ya bagi orang mukmin adalah orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah di mana rasa dan baunya enak, di mana hatinya bertauhid dengan Islam dan dalam mengamalkannya selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an seperti buah utrujah. Kemudian yang ketiga, ada keutamaan memiliki hafalan Al-Qur'an. Ada hadis riwayat Abu Daud, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaq. Dikatakan kepada orang yang baca Al-Qur'an nanti, bacalah dan naiklah. Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi bisa kita bayangkan ya ketika kita menjadi insya Allah akan menjadi penghafal Al-Qur'an, bisa dibayangkan kalau kita naik sesuai ayat yang kita hafal, kita akan berada di tingkat tertinggi di akhirat nanti gitu, Masya Allah sekali ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana keutamaan mengulangi hafal Al-Quran. Karena kita jangan hanya menghafal saja ya, kalau kita menghafal itu pasti dia akan cepat larinya, jadi kita harus murojaah. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innama mathalu sahibul Qur'an kamathalil ibilil mu'aqqalah. Sesungguhnya orang yang menghafalkan Al-Quran adalah bagaikan unta yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Jika diikat, unta itu tidak akan lari. Wa in atlaqaha dhahabat. Dan apabila dibiarkan tanpa diikat, maka dia akan pergi. Jadi bisa kita, mungkin teman-teman juga mengalami ya, aduh kenapa sih aku menghafal ini tapi kok besoknya lupa, aku menghafal ini kok tapi nggak ingat-ingat terus, karena memang gitu. Kapasitas otak manusia sendiri itu harus memindahkan memori yang jangka pendek itu ke jangka panjang agar bisa diingat terus-menerus. Makanya ada yang namanya murojaah, teman-teman. Ketika teman-teman sudah menghafal sebuah ayat, itu jangan hanya dibiarkan saja, teman-teman harus murojaahnya setiap hari, setiap minggu, teman-teman harus mempunyai jadwal tertentu yang bisa membuat kita istiqomah untuk tetap murojaah agar hafalan-hafalan sebelumnya itu tidak terlupakan ketika kita menambah hafalan baru. Itu teman-teman 4 keutamaan sahibul Quran. Yang pertama tadi mendapatkan syafaat, kemudian seperti buah utrujah, kemudian kita bisa ditempatkan di tempat yang tertinggi di akhirat, dan yang keempat bagaimana kita bisa terus mengulangi hafalan yang kita miliki. Nah teman-teman, semoga apa yang teman-teman bangun, apa yang kita bangun selama 3 bulan ini bisa menjadi awalan atau peningkatan ya bagi teman-teman sendiri dalam membiasakan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tak lupa jazakumullah khairan katsiran bagi teman-teman semua yang telah istiqomah dan telah berpartisipasi selama Q-Line batch 4 ini selama 3 bulan ini, dan jazakallahu khairan katsiran kepada supervisor kita Ustadz Awaluddin yang telah membimbing keberjalanan Q-Line batch 4. Saya dan mewakili para mentor mengucapkan maaf sedalam-dalamnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya. Semoga Allah tetap mengikat tali persaudaraan kita hingga seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, aku tutup dengan pantun ya, mungkin agak tidak terlalu malam. Pohon mangga, pohon jambu, buahnya berjatuhan di pagi hari. Q-Line batch 4 pamit undur dulu, sampai berjumpa di lain hari. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kak Kamila, aku jadi semangat banget loh kalau kayak gini sambutannya. Hebat banget Kak, makasih banyak atas reminder-nya. Juga semoga teman-teman di sini juga dapat tercerahkan dan makin semangat lagi ke depannya dalam menghafal Al-Quran, juga membaca ayat-ayatnya. Kak Kamila juga selain penghafal Quran yang hebat, ternyata pembaca pantun yang sangat berkualitas ya Kak ya. Hebat sekali loh. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Kamila, sekali lagi jazakallahu khairan katsiran. Lalu selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat datang Ustadz, Ustadz Awaludin selaku supervisor kami, juga selaku
ustadz kami dari kami kecil. Wah, kecil ya bahasanya ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Kaifa halak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khairin. Allahu Akbar. Allahu Akbar Ustadz, semoga Ustadz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Baik Ustadz, alhamdulillah teman-teman Ustadz awal sudah ada di sini. Kalau gitu boleh langsung ini Ustadz, kita ingin, mendengarkan, kayak kata-kata yang menyemangatkan lagi nih Ustadz untuk ke depannya nih. Kayaknya dari Kak Kamila tadi sudah sangat, bikin kita semangat, tambah ada Ustadz awal bikin kita tambah berapi-api begitu ya. Jadi selanjutnya akan ada sambutan dari supervisor Q-Line kami yang akan disampaikan maaf, oleh Ustadz awal. Pada Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Rania Kisti atas kesempatannya dan juga kepada seluruh panitia, peserta. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan hamidin wa nastaghfiruh bima fihi min nafsina wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu Afa'antum lahu munkirun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur dengan ucapan alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Ta'ala sehingga kita semua bisa berkumpul dalam majelis ilmu, ya, yaitu Al-Quran, di mana proses perjalanan program kita yang sudah berjalan 3 bulan ini semoga menjadi alasan, ya, menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika kita mendekat ke Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan hidup kita di dunia, di akhirat, ya, dan tentunya selalu dalam ridhonya. Dan ini sebenarnya tujuan dari proses kehidupan kita, yaitu untuk mencapai kebahagiaan sebagaimana Allah ajarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di mana kita diajarkan untuk memiliki narasi kebahagiaan lintas dimensi. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan mendapat ridhonya, terhindar dari adabnya, ya. Maka proses program Quran ini yang kita sudah menjalankannya hampir 3 bulan, ya. Targetnya adalah agar kita semakin bahagia dunia akhirat, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian juga kita tidak lupa berselawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keberkahan yang Allah berikan kepada beliau sehingga hari ini kita juga bisa merasakan kehidupan yang begitu indah, kehidupan yang bisa kita nikmati, ya. Terbayang kalau Rasulullah tidak kemudian memperjuangkan dan memikirkan tentang kita di masanya saat itu, maka hari ini mungkin kita tidak mengenal Allah, kita tidak tahu cara bersyukur, kita bahkan tidak bisa menikmati Al-Quran, ya. Maka banyak-banyak kita berselawat kepada beliau, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih wa ala alihi. Amma ba'du. Para panitia, pembimbing Q-Line, beserta seluruh peserta Q-Line batch 4 ini, di kesempatan penghujung agenda ini,
satu hal yang penting yang perlu kita ingat, bahwasanya Al-Quran ini merupakan kitab yang Allah turunkan kepada manusia terbaik melalui malaikat yang juga terbaik. Allah Ta'ala gambarkan bagaimana sosok malaikat yang membawanya, misalnya dalam surah At-Takwir, ya, di mana dia dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Jadi memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, memiliki otoritas. Jadi malaikat Jibril ini berarti kita bisa katakan penghulunya para malaikat. Tapi kemudian ditugaskan oleh Allah Ta'ala turun membawa wahyu Al-Quran. Kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam proses membawanya ini, kita juga tahu baginda Nabi ini makhluk terbaik yang Allah ciptakan dari seluruh ciptaannya. Melewati daripada level-level malaikat yang dekat sekalipun kepada Allah Ta'ala. Sampai juga Jibril ini, kalau kita ukur gitu, kedekatannya kepada Allah terlihat ketika Isra Mi'raj. Kita sekarang berada pada bulan Isra Mi'raj, ya, yang kemarin tanggal 27 Rajab itu. Nah, di mana disitulah baginda Nabi kemudian diperjalankan dan dimi'rajkan, diangkat sampai Sidratul Muntaha, satu tempat yang cuma baginda Nabi yang sampai. Maka di situ Jibril alaihissalam mengatakan kepada baginda Nabi di satu level yang dia itu tidak bisa lagi naik, dan mengatakan, ya Muhammad, sampai di sini aku mengantarmu. Kalau aku maju lebih dari itu, maka aku akan terbakar. Artinya beliau tidak mampu lagi menembus lebih jauh. Nah, di sini terlihat bagaimana keagungan baginda Nabi. Ya, dan juga kita tahu tadi saya sampaikan bagaimana juga agungnya Jibril, penghulu para malaikat yang membawa wahyu kepada makhluk terbaik, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk apa kemudian Quran itu diturunkan dengan makhluk-makhluk terbaik, bahkan pada bulan yang terbaik, ya. Bahkan semua hal yang tersentuh oleh Al-Quran ini menjadi satu hal yang mulia juga, ya. Maka jawabannya adalah untuk memberikan petunjuk, ya, bimbingan kepada seluruh manusia, khususnya umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan kehidupan. Ya. Mungkin sekarang dari peserta ada yang usianya masih belasan, ya, masih banyak hal yang belum dirasakan dalam proses menjalankan kehidupan, ya. Kalau para panitia umurnya tentunya sudah di atas 17 gitu, ya, 20-an, sudah banyak yang dirasakan, tapi tentunya belum banyak kalau belum sampai 30, 40, nanti sampai umur 40 tahun, dinamika kehidupan itu akan sangat-sangat kompleks, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, ya, profesionalisme, dan banyak sekali nanti ruang-ruang yang akan dijalani oleh manusia, dan itu berlaku sejak manusia zaman awal, ya, di awal-awal manusia zaman Nabi Adam sudah menghadapi dinamika seperti itu, dan itu konsekuensi daripada kehidupan. Namun konsekuensi kehidupan di dunia ini akan terasa mengguncang kehidupan kita, ya. Contohnya dalam ruang sosial kita, di sebuah keluarga misalnya, ketika terjadi satu musibah, misalnya musibatul maut, ada salah seorang keluarga kita yang meninggal, maka rasa hati dan kondisi kita pasti akan terguncang, ya. Ini salah satu bentuk atau contoh dinamika kehidupan. Maka kalau hati ini tidak diisi dengan Al-Quran dan petunjuk dari Tuhan tadi dalam menjalankan proses kehidupan yang contohnya tadi kita ditinggal atau orang yang kita kasihi meninggal, maka kesedihan kita akan berlipat bahkan tidak terkendali, ya. Kita akan murung, sedih sekali, ya. Tapi bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran bercerita bahwasanya dunia ini fana.
Dari Quran kita dapat informasi akan berakhir, tidak selamanya dia akan dihancurkan, ya. Dalam ayat-ayatnya bercerita dengan kehancuran dunia, sehingga kita melihat sebagai orang yang mengimani Al-Quran, dunia ini sebagai ruang ujian yang perlu kita sikapi, tidak sampai kemudian memunculkan rasa putus asa. Kita masih punya pilihan. Oh, nanti saya akan bertemu dengan apakah ibu atau bapak kita atau mungkin saudara kita di akhirat, ya. Atas sebab apa? Bimbingan Al-Quran memberikan informasi kepada kita. Sehingga dengan begitu proses kita belajar Al-Quran mulai dari membaca, menghafal, mengulang-ulang sehingga dia bergema dalam jiwa kita, bergema dalam pikiran kita, kemudian menjadi prinsip, ya, informasi yang penting dalam menghadapi dinamika-dinamika, salah satunya sebagaimana yang saya contohkan tadi. Begitu juga pada ruang-ruang yang lain, pada ruang ekonomi, ya. Kadang rezeki itu tidak selalu lancar, ya. Karena ketika lagi sempit, nah, kalau kita tidak memiliki kebesaran jiwa, petunjuk yang baik, maka kondisinya nanti kita akan merasakan satu hal yang membuat kita sedih, ya. Maka di kesempatan penutup ini, poin ini yang ingin saya tekankan, belajarnya kita dengan Al-Quran merupakan satu proses untuk kita menyerap informasi-informasi ilahiyah sehingga kita merasakan bimbingan dalam proses menjalankan kehidupan, ya. Tidak kemudian kehilangan sandaran dan pegangan sehingga kita mengambil sikap-sikap yang salah atau langkah-langkah yang keliru, ya. Sehingga proses yang berjalan tadi disampaikan oleh Kak Kemil, ya, terkait dengan berakhirnya Qilen batch 4 ini bukan berarti berakhirnya silaturahim, atau bahkan bukan berarti berhentinya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi ini satu proses yang sudah kita selesaikan menuju proses selanjutnya. Untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran, untuk lebih dalam lagi memahaminya, sehingga kita pastikan langkah-langkah kita akan semakin baik, ya. Terakhir sebagai penutup, kita lihat Al-Quran itu turun di zaman yang begitu rusak, ya, yaitu zaman Mekah, zaman dahulu, ya, yang dimana disebut dengan zaman kegelapan, jahiliyah, ya. Jahiliyah kalau kita bahasakan di Indonesia ini zaman dimana sikap-sikap manusia ini tidak dilandasi dari petunjuk, tapi cenderung mengikuti hawa nafsu, kepentingan yang tidak kemudian memberikan keuntungan bagi manusia itu sendiri atau juga merugikan orang lain. Maka di situ kerusakan ekonomi, hukum, sosial, segala macam di situ sangat luar biasa, ya. Kalau digambarkan kerusakannya, Masya Allah, gitu, ya. Kalau kita dengar atau membaca sirahnya, tapi kemudian baginda Nabi diutus di situ bukan sebagai ahli ekonomi. Beliau diutus juga di situ bukan sebagai ahli hukum. Beliau diutus di situ bukan sebagai ahli strategi perang. Tapi beliau diutus membawa Al-Quran. Kemudian dengan Al-Quran lah itu merubah, memperbaiki kondisi-kondisi saat itu, dan dalam 23 tahun kondisi berubah. Bahkan disebutkan di situ kondisinya adalah sebaik-baik zaman, di mana anak-anaknya adalah anak-anak terbaik, di mana kedekatan kepada Tuhan, kemudian cara mereka hidup di dunia ini sangat baik. Perempuan-perempuan, ya, wanita-wanita juga saat itu wanita terbaik. Laki-laki, remaja, dewasa saat itu adalah orang-orang terbaik. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Al-Quran, mengambil ilmu-ilmu, mengambil arahan-arahan Al-Quran, sehingga Allah memberikan keberkahan, perbaikan. 23 tahun suasana berubah, dan berubah menjadi kondisi yang sangat baik. Bahkan disebut oleh Nabi, khairuz zaman, zamani, ya, sebaik-baik zaman, masa adalah zamanku, kata baginda. Maka hari ini ketika kita menemukan begitu banyak kondisi-kondisi yang kita hadapi, dinamika kehidupan,
Atau juga mungkin kita melihat adanya kerusakan-kerusakan kehidupan, misalnya pergaulan, ya, kemudian medsos, ya, yang kita di situ aturannya sangat sangat luar biasa begitu ya. Maka cara untuk memperbaikinya ya dekat dengan Al-Quran. Minimal kita terjaga dari ikut rusaknya kita dengan kondisi, ya. Kita punya endurance, kita punya daya tahan, imunitas dalam menjalankan kehidupan. Maka poinnya adalah tadi terakhir, jadikan Quran ini sebagai sumber informasi kepada kita, ya, untuk menghadapi dinamika kehidupan yang kita jalani. Maka insya Allah pasti kita akan bahagia dunia, akhirat, dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi beberapa fadilah keutamaan yang disampaikan oleh Kak Emil. Itu saja mungkin pada kesempatan ini. Wal afu minkum wa astaghfirullah li wa lakum. Inna rabbana huwal ghafurur rahimul wadud. Tetap semangat, tetap dekat dengan Al-Qur'an melalui dekat dengan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, jazakallah khairan kasiron atas petuahnya yang sangat menyejukkan hati. Jadi kami juga kembali teringatkan bahwa sebenarnya kita di kehidupan ini diciptakan dari kita bayi sampai kita besar tuh ternyata ada ya buku panduannya gitu, yaitu Al-Quran itu sendiri begitu. Dari cara sesimpel cara kita makan, cara kita masuk kamar mandi, sampai hal-hal yang besar bagaimana cara berpolitik itu ternyata sudah ada panduannya dalam Al-Quran. Jadi bagaimana pada tadi Ustadz sampaikan pada zamannya Rasulullah itu zaman yang lagi rusak-rusaknya begitu ya. Makanya ada Al-Quran itu untuk membantu para masyarakatnya di sana untuk menjalankan kehidupan yang layak selayaknya manusia yang mulia begitu. Dan juga sampai saat ini walaupun masih ada kerusakan di antara human being, di antara manusia begitu ya. Tapi memang kita kembali lagi kepada buku panduan itu sendiri, yaitu Quran dan hadis juga sunnahnya. Masya Allah. Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak atas remindernya lagi. Semoga teman-teman di sini juga kembali teringatkan, kembali dapat merefleksikan kira-kira sejauh ini sudah sejauh mana nih perkembangan teman-teman, sudah sedekat apa teman-teman dengan Al-Quran itu sendiri. Baik, Masya Allah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan teman-teman ya ke acara selanjutnya. Mohon waktunya sebentar. Baik, teman-teman, ingat nggak mengenai sertifikasi tilawah yang diadakan selama Q-Line Batch 4 berlangsung? Nah, untuk sertifikasi tilawah ini adalah suatu program nih untuk evaluasi atau mengevaluasi teman-teman semua dalam kiadah dasar membaca Al-Quran. Jadi kita memang nggak bisa seenaknya gitu ya baca Al-Quran karena kita pasti ada tajud-tajud yang perlu kita eh, fokuskan begitu, perlu kita amati. Jadi sertifikasi tilawah kemarin diadakan sebanyak 2 tahap dan dari masing-masing tahap terdapat peserta yang memenuhi syarat alhamdulillah dan lulus begitu. Dan berikut ini akan diumumkan beberapa peserta yang lulus dalam 2 tahap sertifikasi tilawah dalam Q-Line Batch 4. Siapakah dia? Baik, untuk penyerahan sertifikasi akan saya serahkan kepada Ketua Arunika Project dan Q-Line Batch 4 ini yaitu Kak Kamila. Dipersilahkan. Terima kasih banyak Kak Rania. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah syahadah ini diberikan kepada Sri Nur Aini telah lulus sertifikasi tilawah sesuai dengan kaidah tilawah dasar dengan nilai 93 dan mendapat predikat Jayyid yang diadakan pada hari Sabtu 24 Desember 2022 atau 30 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Baik. Selanjutnya untuk Sri Nuraini mungkin bisa dibuka kameranya. Kita mungkin ada sesi foto dulu ya Kak Kamila ya. Betul. Ada Kak Sri di sini, Sri Nuraini. Atau mungkin sedang berhalangan ya.
Oke, baik. Sepertinya boleh dilanjutkan dulu. Selanjutnya untuk sertifikat kedua, syahadah diberikan kepada Lisda Apriliani, telah lulus sertifikasi tilawah sesuai dengan kaidah tilawah dasar dengan nilai 97 dan mendapatkan predikat jayyid pada hari Sabtu 24 Desember 2022, 30 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Baik. Kepada Kak Lisda mungkin ada Kak Lisda di sini untuk menyalakan kameranya. Oke, baik. Halo Kak Lisda. Barakallah. Wah, ini dia penampakan Kak Lisda yang memenuhi sertifikasi tilawah kami. Mungkin senyum dulu Kak. 1, 2, 3. Siap, terima kasih banyak. Boleh dilanjutkan Kak Kamila? Sekali lagi barakallah kepada Kak Lisda. Sertifikasi ketiga diberikan kepada syahadah ini diberikan kepada Evelyn Hilwa Rahma Priyatna, telah lulus sertifikasi tilawah sesuai dengan kaidah tilawah dasar dengan nilai 96 dan mendapatkan predikat jayyid pada hari Sabtu 24 Desember 2022 atau 30 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Baik, kepada Kak Hilwa, Kak Evelyn Hilwa. Ada mungkin? Oh, nggak ada ya? Sebentar. Belum ada berarti. Baik. Boleh dilanjutkan? Baik, sertifikat keempat diberikan kepada Aisyah Putri Fatiyah, telah lulus sertifikasi tilawah sesuai dengan kaidah tilawah dasar dengan nilai 92 dan mendapatkan predikat jayyid pada hari Sabtu 24 Desember 2022 atau 30 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Baik, barakallah kepada Aisyah. Kak Aisyah ada di sini. Ada nih, wah ini temannya Kak Kamila ya. Masya Allah. Baik, boleh kita spotlight dulu untuk difoto ya. Baik, sudah siap Kak? Oke. Boleh senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Jadi kita kedatangan Kak Sri Nur Aini. Mungkin bisa kembali ke Sri Nur Aini. Boleh? Kak Sri Nur Aini boleh dinyalakan kameranya Kak? Sudah nyala ya? Syahadah ini diberikan kepada Sri Nur Aini, telah lulus sertifikasi tilawah dengan kaidah tilawah dasar dengan nilai 93 dan mendapatkan predikat jayyid pada hari Sabtu 24 Desember 2022 atau 30 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Masya Allah, boleh senyumnya Kak Sri. Asik, alhamdulillah. 1, 2, 3. Oke, barakallah. Boleh dilanjutkan Kak Kamila. Jadi untuk sertifikasi, alhamdulillah Oh iya. 4 orang. Oke. Alhamdulillah, berarti barakallah kepada Kak Sri, Kak Lisda, Kak Hilwa, dan juga Kak Aisyah untuk sertifikasi tilawahnya. Dan selanjutnya nih teman-teman pasti di bulan Januari kemarin telah melaksanakan ujian akhir Kilan ya. Nah, berikut akan dibacakan nih sertifikat para peserta yang telah mengikuti ujian juga. Dan pembacaan sertifikat juga akan dipimpin oleh Kak Kamila. Silakan Kak Kamila. Terima kasih lagi kepada Kak Nia. Kita lanjutkan ya teman-teman. Berikut adalah pembacaan sertifikat ujian yang telah diadakan di awal bulan Februari lalu, di mana ujiannya ada 2 tahap ya kemarin teman-teman. Tahap pertama yaitu tasmi teman-teman komentornya sendiri-sendiri masing-masing, kemudian dilanjutkan ke tahap 2 di mana tahap MHQ yang teman-teman sudah lalui dan diuji oleh mentor yang didapatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim, pembacaan sertifikat ujian. Syahadah ini diberikan kepada Lisda Apriliani, telah menyelesaikan ujian tahfiz surah Az-Zariyat sampai An-Najm
dan Al-Mujadalah sampai Al-Munaffiqun dengan predikat mumtaz pada hari Sabtu 4 Februari 2023 atau 13 Rajab 1444 Hijriah. Kemudian bisa dilanjutkan. Syahadah ini diberikan kepada Hasna Alaur Rahman, telah menyelesaikan ujian tahfiz surat Al-Qamar, Ar-Rahman min Al-Waqiah dengan predikat mumtaz pada hari Jumat 3 Februari 2023 atau 12 Rajab 1444. Atau mungkin di sini teman-teman kalau yang datang mungkin kita bisa foto bareng ya. Di sini ada Hasna Alaur Rahman. Ada ya? Oke. Oh ya, foto juga ya untuk yang sertifikasi ini ya? Iya. Karena ini ya mumpung lagi datang mungkin ya, jadi bisa Oh, kita. boleh. Kalau Kak Lisda tadi udah foto? Mungkin boleh dari Kalisda ya. Kalisda ada, Boleh, kita foto silakan. lagi Kalisda. Oke, aku spotlight dulu. Oke. Senyumnya. 1, 2, 3. Masya Allah. Barakallah Kak Lisda. Selanjutnya. Selanjutnya Kak Hasna. Tadi kayaknya ada nih kakak beradik. Ada tadi ya. Ini yang mana nih ya? Hasna, mana yang Holda? Ini Hasna. Aku Hasna, Kak. Oke, siap. boleh. Area. Oke. Barakallah Halda Hasna. Oke, senyumnya Makasih, Kak. Hasna. 1, 2, 3. Aku. Oh. Oke. Halo. Lanjut. Alright. Boleh dilanjutkan? Kepada Olivia telah menyelesaikan ujian tahfiz juz 28 dan juz 29 dengan predikat mumtaz pada hari Jumat 3 Februari 2023 atau 12 Rajab 1444 Hijriah. Pada Kak Olivia, sepertinya tadi hadir ya. Wah, Kak Olivia nih rajin sekali nih. Kayak setiap batch ada Kak Olivia nih. Masya Allah, paling hebat, keren. Saya add spotlightnya ya. Boleh senyum ya Kak. 1, 2, 3. Sebentar, Kamilnya merem. Oh, sekali lagi. 1, 1, 2, 3. Oke. Barakallah. Boleh dilanjutkan? Sertifikat selanjutnya diberikan kepada Mahdia telah menyelesaikan ujian tahfiz juz 28 dengan predikat mumtaz pada hari Sabtu 4 Februari 2023 atau 13 Rajab 1444 Hijriah. Baik. Wah, Kak Madia udah siap. Wah, cantik sekali Kak. Saya lihat-lihat. Sik. Senyumnya. 1, 2, 3. Oke, Kak Kamila nggak mau senyum, Kak Kamila? Oh, senyum deh. Ya, mungkin diulang lagi. Oke, diulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, barakallah Kak Madia. Boleh dilanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Sertifikat selanjutnya diberikan kepada Kak Miftahul Jannah telah menyelesaikan ujian tahfiz juz 29, juz 30, dan juz 1 dengan predikat mumtaz pada hari Jumat 3 Februari 2023 atau 12 Rajab 1444 Hijriah. Baik, sepertinya kalau untuk Kak Jannah nggak ada ya? Kak Miftahul Jannahnya. Ini berhalangan ya. Baik, boleh dilanjutkan. Oke, kita bisa lanjutkan. Syahadah ini diberikan kepada Afra yang telah menyelesaikan ujian tahfiz juz 29 dan juz 30 dengan predikat mumtaz pada hari Jumat 3 Februari 2023 atau 12 Rajab 1444 Hijriah. Oke. Untuk Afra juga sepertinya sedang berhalangan ya. Oke, boleh kita lanjut. Boleh dilanjutkan. Syahadah ini diberikan kepada Holda Abidatur Rahman yang telah menyelesaikan ujian tahfiz surat Al-Mumtahanah Al-Hasyr 1-16 dengan predikat mumtaz pada hari Jumat 3 Februari 2023
atau 12 Rajab 1444 Hijriah. Masya Allah. Sekarang kakaknya nih atau adiknya nih? Mirip ya, Alda nih. Mir? Oke, siap. Boleh senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Barakallah, boleh dilanjutkan. Kemudian sertifikat yang diberikan kepada Fatimah telah menyelesaikan ujian tahfiz juz 8 dan juz 9 hingga surat Al-A'raf 163 dengan predikat mumtaz pada hari Jumat 3 Februari 2023 atau 12 Rajab 1444 Hijriah. Ada Fatimah. Tadi kayaknya ada ya? Ya, Atau lagi sepertinya keluar dulu ya? Oke, boleh dilanjutkan. selanjutnya syahadah ini diberikan kepada Raisya Azhar yang telah menyelesaikan ujian tahfiz juz 7 dengan predikat mumtaz pada hari Jumat 3 Februari 2023 atau 12 Rajab 1440 Hijriah. Masya Allah, barakallah Kak Raisya. Boleh senyum manisnya. 1, 2, 3. Oke, siap. Barakallah Kak. Boleh dilanjutkan Kak Kamila. Syahadah selanjutnya diberikan kepada Maulin telah menyelesaikan ujian tahfiz surat An-Naba, An-Nazi'at dan Abasa dengan predikat mumtaz pada hari Jumat 3 Februari 2023 atau 12 Rajab 1444 Hijriah. Ya, Maulin. Kepada Kak Maulin boleh dinyalakan kameranya. Oke, baik, cantik sekali Kak. Masya Allah. Kita add spotlight dulu ya. Oke, boleh senyumnya. 1, 2, 3. Oke, aku jadi ikutan senyum. Gini. Suka kebiasaan. Boleh dilanjutkan Kak Kamila? Baik. Syahadah selanjutnya diberikan kepada Asmarida telah menyelesaikan ujian tahfiz surat Al-Mursalat dengan predikat mumtaz pada hari Minggu 5 Februari 2023 atau 14 Rajab 1444 Hijriah. Baik, Asma belum ada ya? Halangan ya sepertinya ya. Iya, boleh dilanjutkan. Syahadah selanjutnya diberikan kepada Sri Nur Aini yang telah menyelesaikan ujian tahfiz juz 1 dengan predikat mumtaz pada hari Sabtu 4 Februari 2023 atau 13 Rajab 1444 Hijriah. Oke. Oke, ada Kak Sri ya. Baik, barakallah Kak. Boleh senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Barakallah Kak. Barakallahu fikum teman-teman, semoga Allah memberikan keberkahan dan keistiqomahan untuk selalu berinteraksi dengan Saya kembalikan dulu ke galeri. Oke, Kak Kamila cantik sekali hari ini. Udah jadi pangling. Oke. Baik teman-teman semua, Masya Allah, barakallah untuk teman-teman semua yang sudah lulus tahap ujiannya ya, hebat sekali. Nah selanjutnya nih akan ada pengumuman peserta terbaik dan terrajin. Untuk peserta terbaik dan terrajin ini ada kriterianya nih teman-teman dan mungkin teman-teman adalah salah satu dari peserta yang saya sebutkan tadi. Nah jadi untuk peserta terrajin ini dipilih berdasarkan peserta yang rajin datang kelas Q-Line selama 3 bulan ini. Lalu juga untuk peserta terbaik dipilih dari nilai ujian terbaik dari 2 tahap ujian akhir kemarin. Begitu. Lalu bisa langsung saya umumkan ya? Atau dibantu dari Kak Q-Line? Kak Q-Line lagi. Kak Kemil. boleh Nggak dibantu. fokus. Oke. Udah malam ya, udah mulai ngantuk. Udah malam. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan. Kak Oke. Kamila. Bismillahirrahmanirrahim, masa terrajin yang Masya Allah kalau teman-teman di sini semuanya rajin-rajin semua ya. Tapi di sini kita memantau teman-teman untuk absensinya. Alhamdulillah peserta terrajin ada Kak Lisda Apriliani. Syahadat ini diberikan kepada Kak Lisda Apriliani. Pada Kak Lisda ada. Kayaknya ada tadi. Ada nih. Wah. Ada udah. Ini udah foto yang ketiga ya bareng Kak Lisda ya. Iya ya udah ketiga ya. Keren banget. Oke, foto lagi. Foto dong. Masya Allah. 1, 2, 3. Wow, ini bisa nih disimpan untuk penghargaan selamanya. Penghargaan dunia akhirat.
Boleh dilanjutkan ke Kamila. Barakallah kepada Kalisda Abdulghani ya yang telah menjadi peserta terrajin. Selanjutnya ada peserta terbaik nih. Kira-kira siapa nih peserta terbaik? Jeng jeng. Badum tes. Peserta Digeser? terbaik. Digeser. Iya. Baik. Barakallah kepada Kak Raisya Azhar yang telah terpilih sebagai peserta terbaik pada Kilen Batch 4 yang diadakan 7 November 2002 hingga 5 Februari 2023. Pada Kak Raisya Azhar ini kelompok Tunisia nih kebetulan nih ya. Pada Kelompoknya Kak siapa nih? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Saya. Kak Kamila juga. Oh iya, Iya. wah. Nah, Ngeborong Kak Kamila. Baik, boleh senyum terbaiknya Kak Raisya. 1, 2, 3. Oke. Barakallah. Berarti itu aja ya? Istiqomahan dalam berinteraksi dengan Allah. Baik. Bentar. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Juga terima kasih Kak Kamila sudah memimpin pembagian sertifikasi, juga sertifikat sampai sertifikat peserta terbaik dan terrajin. Nah teman-teman, Kilan Batch 4 ini kan sudah berjalan nih ya selama 3 bulan. Lumayan lama tapi ternyata tidak terasa ya. Dan dari 3 bulan ini nih teman-teman, saya dan teman-teman di sini para mentor ingin mendengar testimoni dari teman-teman semua nih. Wah, kira-kira bagaimana pengalamannya, sharing juga, membersamai kami para mentor-mentor selama 3 bulan ini. Mungkin sebelum saya pilih, ada yang ingin volunteer untuk memberikan testimoni atau sharing aja sih sebenarnya perasaannya bagaimana, juga sekiranya ada saran atau kritik boleh banget. Ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, saya panggil. Oke, kalau gitu aku panggil kali ya dari Kak Alivia sebagai peserta tetap di line batch kami. Kak Alivia kira-kira boleh nggak nih sharing-sharing sejauh ini bagaimana perasaannya dan yang membuat Kak Alivia terus pengen ikutan Q-Line itu apa sih? Sejauh ini karena teman sebaya, peernya teman sebaya, terus kemudian jadwalnya juga fleksibel dan walaupun fleksibel tapi tetap ada apa ya, ada keharusan atau enggak tetap ada ketegasan juga tapi enggak yang bold banget gitu. Jadi aman gitu. Kalau di aku sendiri aman untuk di keseharian. Terus aku merasanya nyaman aja di Q-Line dan apa namanya lebih besar faktornya karena tadi itu teman sebaya sih. Begitu. Terima kasih, Q-Line. Baik, terima kasih banyak Olivia. Semoga betah terus sama teman-teman mentor di sini, juga teman-teman yang kenalan selama ikutan Q-Line ini ya. Amin. Juga mungkin kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Mungkin dari ini nih yang kakak adik nih, Kak Halda sama Kak Hasna. Di antara kakaknya atau adiknya. Atau mungkin kalian bisa bareng-bareng. Ada Kak Hal dan Kak Hasna? Oke. Boleh sharing kira-kira pengalamannya sejauh ini bagaimana, perasaannya juga selama di Q-Line? Nggak apa-apa, virtual background-nya hilangin aja. Kedengaran nggak, Kak? Dengar, boleh. Kesan dan pesannya sih seru ikut kan seru, bisa nambah hafalan juga. Ini Kakak Hasna mungkin. Masya Allah, aduh lucu banget, gemes. Malu-malu gitu. Tapi terima kasih banyak atas testimoninya. Kak, itu yang tadi Halda atau Hasna ya? Halda. Oh Halda, oke. Berarti selama ini happy dan enjoy ya? Iya, Kak. Masya Allah, baik siap kalau gitu. Kalau dari Hasna mungkin ada nggak? Atau sama nih? Sama aja, Kak. Sama aja, siap.
Oke deh, terima kasih banyak Kak Halda sama Hasna. Kalau gitu boleh kita lanjutin ya ke selanjutnya. Sip, teman-teman semua. Nah, karena udah malam juga nih, ini yang terakhir. Jadi kita ada pengumuman challenge nih teman-teman. Dari 3 bulan ini kita akhirnya mengadakan challenge atau sebelumnya pernah ngadain ya Kak Kamila? Sempat ada Iya, atau pernah ada. oh sempat ada ya, berarti yang selanjutnya berarti ya, kayaknya suka banget nih nge-challenge nih. Nah, jadi untuk challenge kita kali ini, teman-teman bisa menceritakan kesan dan pesan teman-teman selama mengikuti Q-Line Batch 4 ini. Nah, jadi teman-teman bisa share ceritanya melalui media sosial dan juga tag teman-teman, kalian untuk mengajak ngikutin Q-Line Batch selanjutnya. Nah, ini juga, bisa jadi, sebuah kebaikan yang teman-teman sebarkan karena, bisa jadi dari hal ini lebih banyak yang tahu dan lebih banyak juga nih yang ikut terinspirasi dari perjalanan teman-teman selama di Q-Line begitu. Nah, juga kami menyiapkan, hadiah menarik bagi 2 peserta yang beruntung, begitu. Semoga teman-teman bisa langsung ikutan, langsung share ke media sosialnya. Dan jangan lupa tag kita juga ya, tag Arunika Project, begitu. Oke, lalu sudah sampai kita di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, mari kita dengarkan doa yang akan disampaikan oleh Kak Zahida Dara. Pada Kak Zahida di waktu dan tempat dipersilahkan. Sepertinya Kak Zaida terputus ya. Terputus, Kak Zahida jangan tinggalkan aku. Baik kalau gitu boleh mungkin Kak Ifah dipimpin doa. Oh ada nih Kak Zahidanya kembali lagi menyelamatkan peradaban. Baik sebentar kita tunggu beberapa menit. Baik. Assalamualaikum Kak Zahida Dara dengan profil picture kucing. Baik Iya, sudah masuk. Baik, Kak Zaida boleh dipimpin pembacaan doa untuk penutupan closing Q-Line pada kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. baik terima kasih kepada Kak, Kak Tania. Baiklah, marilah kita sama-sama meluangkan waktu untuk mengangkat kedua tangan kita dan menundukkan kepala kita untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. ووثق اللهم رابطتها وادم مدها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Rabbal alamin. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan keberkahannya dan juga mari kita akhiri untuk closingan Q-Line pada hari ini. Dan teman-teman untuk tidak leave dulu nih karena kita akan ada sesi foto di akhir acara Q-Line pada kali ini. Baik, mungkin untuk teman-teman
boleh dinyalakan kameranya untuk foto bersama. Tapi untuk teman-teman yang merasa tidak nyaman juga mungkin ingin disampaikan, sekiranya tidak ingin menyalakan kamera. Kami tunggu beberapa detik, sekitar 30 detik. Wow, Kak Halda dan Kak Hasna mirip ya? Iya, mirip ya, ternyata mirip banget. Iya, Kayak kembar. makanya. Baik teman-teman, wow, Masya Allah, ini adalah penampakan para peserta Q-Line batch 4 kali ini. Oke, mungkin Kak Iva juga teman-teman yang bisa bantu screenshot mungkin bisa bantu juga. Baik, berikan senyuman terbaik kalian teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lagi ke Kamila atau Boleh, gimana? boleh. Satu kali Kita lagi ya. gaya L. Seperti Oh, biasa. gaya L. Baru tuh gayanya dibuat sendiri sama Kak Kamila. Ini. 1, 2. Ini yang ganti lain. Oh ya, lambang Q-Line. Oh ya, baru ingat. 1, 2, 3. Sip, mantap. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir pada closingan Q-Line kali ini. Sebentar saya save dulu fotonya ya, biar gak hilang. Oke, sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran buat para mentor yang sudah bekerja keras sejauh ini dan juga untuk teman-teman yang sudah istiqomah sampai titik penghabisan. Asik. Untuk kedepannya semoga insya Allah teman-teman bisa ikut lagi dan semoga Q-Line tetap diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk terus melanjutkan perjuangannya sebagai salah satu komunitas penghafal Al-Quran begitu ya. Baik teman-teman semua, thank you so much for being part of us. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya Rania dan saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Insyaallah. Terima kasih banyak teman-teman semua. Gak ada pantun nih Kak buat nutup. Oh ada pantunnya. Sampai lupa pantunnya. Sebentar aku cek dulu pantunnya nih Kak Kamila lagi yang buatin. Lagi-lagi Kak Kamila. Aduh, Kalau dong aku ada pantun, teman-teman bantu bilang cakep gitu ya. Oke. Siap. Buah nanas, buah ceri. Masuk, Kak. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Hore. Itu kalau Kakak bilang buat, kalau aku yang buat biasanya lucu. Iya deh. Bercanda, aku nggak bisa ngelawak. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Izin, Li. Terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat istirahat.